Halo semuanya, saya Nur Kamalia, NIM 310123023745, kelas 56 dari kampus Timik Banjarbaru. Di sini saya akan presentasi materi tentang teknopreneur dan bisnis. Mata kuliah Technopreneurship, dosen pengampu Bapak Haji Rahmadi SE MKOM. Lanjut kita ke pengertian teknopreneur. Teknopreneur adalah pengusaha di bidang teknologi, penggabungan kata teknologi dan entrepreneur, wirausaha. Mereka adalah pelaku usaha yang kreatif, inovatif, dan mengembangkan bisnis berbasis teknologi. Teknopreneur muncul karena perkembangan teknologi informasi dan internet sejak akhir 1990-an. Contoh teknopreneur sukses pendiri Google, Microsoft, Facebook, Gojek, dan Bukalapak. Teknopreneur disebut entrepreneur modern yang menggabungkan jiwa wirausaha dan teknologi terkini. Ini ciri-ciri teknopreneur. 1. Paham dan mahir teknologi. 2. Kreatif dan inovatif. 3. Berani mengambil risiko dan mencoba hal baru. 4. Tidak takut gagal melihat kegagalan sebagai pembelajaran. 5. Selalu berusaha memperbaiki dan mengembangkan produk. Kita lanjut. Tips menjadi teknopreneur dari Nadiem Makarim, CEO Gojek. 1. Jangan takut mengambil risiko. 2. Rekrut tim terbaik untuk mendukung pengembangan teknologi. 3. Terima feedback dari pasar untuk memperbaiki produk. 4. Pantang menyerah, terus cari solusi. Dari berbagai kegagalan. 5. Bersenang-senanglah dalam menjalani bisnis teknologi. Terus dari pendiri Indonesia Medica, Gamal Albin Said. 1. Fokus pada produk yang memenuhi kebutuhan pasar dan menyelesaikan masalah. 2. Miliki strategi marketing agar produk dikenal. 3. Kelola keuangan dengan baik untuk produksi dan pemasaran. 4. People management sangat penting. Pimpin tim sesuai keahlian mereka. Kita lanjut. Ini adalah langkah penting menjadi teknopreneur dari Salopos. 1. Penelitian pasar untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. 2. Buat produk yang unik dan unggul dibanding pesaing. 3. Tentukan pangsa pasar yang sesuai dengan produk. 4. Lakukan tes pasar sebelum produksi massal. 5. Terus lakukan inovasi untuk meningkatkan produk. 6. Daftarkan produk ke hak kekayaan intelektual agar terlindungi. Kita lanjut. Di sini ada karakteristik entrepreneur sukses, yaitu ada 4. 1. Kemampuan bertahan yang kuat. Entrepreneur mampu menghadapi berbagai kesulitan dan bertahan dalam jangka waktu lama. Mereka strategis dalam memecahkan masalah dan fokus mencari solusi hingga tujuan tercapai. 2. Mampu melakukan pivot. Entrepreneur yang sukses cepat beradaptasi dan mengubah arah jika sesuatu tidak berjalan baik. Mereka berani mengatasi risiko demi kesuksesan jangka panjang dan tidak takut gagal. Lanjut, ketiga, kontrol emosi yang baik. Entrepreneur memiliki kontrol emosi yang stabil sehingga setiap keputusan diambil berdasarkan logika dan rasional, bukan emosi. Ini penting agar kemampuan yang dihasilkan adalah terbaik. 4. Pola pikir positif. Entrepreneur berpikir positif, mampu mengelola stres, kreatif, dan berani bertindak untuk mencapai tujuan. Pola pikir ini sangat berpengaruhi kontrol emosi dan kesuksesan mereka. Kita lanjut. Di sini ada 10 langkah menjadi teknopreneur siap bersaing. 1. Mencari ide bisnis. Mulailah dari ide yang berpotensi dimonetisasi dan memecahkan masalah menggunakan teknologi. 2. Paham teknologi. Ketahui teknologi yang digunakan dalam bisnis, misalnya website, hosting, dan tools lainnya. 3. Kenali market. Pahami siapa target pasar dan kebutuhan mereka untuk merancang strategi bisnis yang tepat. 4. Membangun tim. Bangun tim yang solid untuk membantu menjalankan bisnis dan mengelola sistem. 5. Mencari modal. Mulai dengan tabungan sendiri, cari investor atau pinjaman yang terencana dengan baik. 6. Terus berusaha dan pantang menyerah. Ketekunan sangat penting, terutama saat bisnis belum menghasilkan keuntungan. 7. Pasarkan bisnis. Gunakan teknologi untuk pemasaran seperti media sosial, SEO, dan iklan berbayar. 8. Evaluasi secara berkala. Pantau dan evaluasi respon pasar serta efektivitas strategi pemasaran. 9. Selalu bersiap setiap perubahan. Terbuka terhadap pivot dan adaptasi ketika diperlukan demi kesuksesan jangka panjang. 10. Hilangkan ego. Jaga sikap objektif
Jangan biarkan ego menghambat kerjasama dan inovasi, dan ambil keputusan realistis dan objektif. Lanjut, ini ke contoh penerapan. Pemerintah desa berbasis data di Desa Citalahap, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Implementasi pembangunan sistem basis data terintegrasi mencakup data kependudukan, data keuangan, data infrastruktur, data administrasi, kemudian penyediaan website dan aplikasi layanan online untuk masyarakat. Layanan administrasi dapat diajukan dan diproses secara digital. Kita lanjut. Mengenal Puca dalam bisnis. Pengertian Puca. Puca adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, yang menggambarkan lingkungan bisnis yang penuh perubahan cepat, ketidakpastian, kompleksitas tinggi, dan kurangnya kejelasan. Istilah ini pertama kali muncul di militer dan kini digunakan untuk mengelola tantangan dalam bisnis modern. Kita lanjut. Tantangan di era Puca. 1. Perubahan teknologi yang cepat merubah industri secara tiba-tiba. 2. Ketidakpastian pasar akibat perubahan preferensi konsumen dan regulasi. 3. Globalisasi dan ketidakstabilan ekonomi yang mempengaruhi bisnis. 4. Perubahan perilaku konsumen yang dinamis. 5. Tantangan sumber daya manusia untuk keseimbangan kebutuhan dan harapan. 6. Ancaman keamanan cyber yang meningkat. 7. Perubahan regulasi yang harus cepat diantisipasi. Terus kita akan lanjut di bagian strategi menghadapi Puca dalam bisnis. Satu, ketangguhan bisnis, yaitu membangun rencana kontinuitas agar tahan menghadapi gangguan. 2. Pemantauan lingkungan. Terus analisis tren, perilaku konsumen, dan regulasi. 3. Inovasi dan riset pasar. Kembangkan produk sesuai kebutuhan pelanggan. 4. Kemitraan strategis. Bangun aliansi untuk memperkuat sumber daya. 5. Fleksibilitas dan adaptasi. Gunakan struktur dan proses bisnis yang fleksibel. 6. Pendidikan karyawan. Tingkatkan keterampilan dan kemampuan adaptasi. 7. Metode agile dan lean. Pengembangan yang cepat dan efisien. 8. Transformasi digital. Manfaatkan teknologi untuk efisiensi dan respon cepat. 9. Ketangguhan keuangan. Kelola risiko dan diversifikasi pendapatan. 10. Respon terhadap pelanggan. Cepat tanggap dengan kebutuhan dan umpan balik. Contoh solusi digital tantangan Puca. Otomatisasi pekerjaan HR menggunakan software HRIS seperti Grade D, HR untuk efisiensi, pengelolaan absensi, cuti, viral, dan recruitment secara otomatis. Terus kesimpulannya adalah teknopreneur itu adalah wirausaha modern yang memanfaatkan teknologi. Ciri utamanya kreatif, inovatif, berani ambil risiko, tidak takut gagal. Kunci sukses yaitu riset pasar, tim solid, inovasi, kelanjutan, manajemen keuangan yang baik. Karakteristik penting yaitu ketangguhan, adaptif, pola pikir positif, mampu kuat tantangan di era Puca, perubahan cepat, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Strategi menghadapi Puca yaitu inovasi, fleksibilitas, transformasi digital, kemitraan strategis. Dampak nyatanya, mendorong bisnis berdaya saing sekaligus mendukung layanan masyarakat berbasis teknologi. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.